Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam jumpa di Bima Channel. Para pemirsa, episode yang lalu kita sudah berbicara, berdialog, bercerita tentang sejarah Bima. Nah, pada kali ini kita akan bicara amal usaha yang dimiliki Bima. Nah, hari ini kita masih bersama dengan sang pendiri Bima. Oleh karena itu kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau di Muhammadiyah itu kita kenal tokoh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Betul ya Pak Eko ya? Ya. Nah, kalau Pak Kiai Ahmad Dahlan itu kan karena beliau seorang alim, salah satu yang dilakukan beliau itu adalah membuka amal usaha yang diilhami dari Quran Surah Al-Ma'un. Karena seringnya kemudian dibaca Quran Surah Al-Ma'un. Artinya yang ingin saya nanti akan diskusikan di episode kali ini adalah kalau Pak Kiai Ahmad Dahlan itu mengaplikasikan ilmunya menjadi sebuah amal, nah tentu ini nanti akan menjadi menarik. Apakah Bima itu hanya sekedar ilmu saja tanpa amal? Nah, kalau nanti ternyata ada amal, ini berarti ada implementasi dari ilmu yang diperoleh. Nah, kira-kira kalau di Bima itu amal usaha apa saja yang dicetuskan atau yang digulirkan? Monggo Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Adi. Di kesempatan ini akan kita sampaikan tentang apa yang menjadi pertanyaan Ustadz tadi, yaitu kegiatan atau amal usaha yang sudah kita adakan di kajian Bima ini. Ada dua kegiatan, Tat. Jadi kita di awal-awal berdirinya Bima itu memang kita hanya ngaji saja dan belum terpikirkan kita mengadakan kegiatan yang itu bisa untuk kemanfaatan bagi jamaah Bima khususnya. Ya. Nah, seiring waktu dengan bertambahnya jumlah jamaah yang ikut kajian, baru sekitar 2 tahun ini kita bisa mengadakan jenis kegiatan amal usaha yang itu bergerak di bidang sosial ekonomi umat, khususnya untuk jamaah Bima. Yang pertama itu kita sudah berhasil mendirikan Lazis Bima. Nah, ini sudah berdiri sekitar kurang lebih 2 tahun jalan ini. Ya. Nah, jadi kita berpikir bagaimana kondisi kajian jamaah Bima itu bisa kita ketahui kondisinya. Misalnya dari kondisi sosialnya bagaimana, dari ekonominya bagaimana. Nah, ini Lazis ini kita dirikan bertujuan untuk itu, Tat, untuk apa namanya, membantu apa yang menjadi permasalahan jamaah Bima. Jadi ada satu di Lazis itu yang namanya kegiatan santunan sosial. Misalnya ketika ada jamaah yang sakit, kemudian kita tengok bareng-bareng bersama tim relawan, kemudian kita berikan santunan. Kemudian jika ada istri dari jamaah Bima ini yang melahirkan, itu juga kita santuni. Kemudian kemarin waktu pandemi itu baru maraknya isolasi, nah itu kita juga santuni. Kemudian kita ada program bedah rumah. Jadi nanti jamaah Bima yang sekiranya
ada rumah yang belum layak. Nah, kita mencoba untuk membantu, kita buatkan rumah yang bisa dipakai untuk jamaah. Kemudian selain aktivitas lazis itu apa lagi Pak Eko? Untuk lazis masih ada satu lagi, apa? Yaitu kita setiap tahun itu kita adakan santunan anak yatim dan duafa. Nah, ini sasarannya khususnya di seluruh wilayah Mas Renggo. Jadi setiap jamaah, karena kita jamaahnya dari hampir di desa-desa di Mas Renggo ini sudah ada. Nah, dari jamaah membawa warga sekitarnya yang yatim dan duafa tadi untuk kita santuni. Dan itu kembali tahun kemarin kita sudah 120 kaum duafa dan anak yatim yang sudah kita santuni. Itu juga dari jamaah, dananya dari jamaah kita, dari jamaah Bima. Begitu. Jadi insya Allah kemanfaatannya sudah bisa dirasakan khususnya di wilayah Mas Renggo. Kemudian tadi yang kedua yaitu kegiatan dari Bima ini adalah tim rukti jenazah. Tim rukti jenazah. Yeah. Tim rukti jenazah ini kita bentuk relawan yang jumlahnya ada sekitar 20 jamaah. Yang itu nanti sewaktu-waktu ada jamaah, permintaan dari jamaah untuk merukti jenazah, ketika ada saudara atau tetangganya yang meninggal dunia, kita siap. Dan kita 1 bulan sekali sudah kita untuk mengasah kemampuan dalam merukti jenazah ini kita dengan latihan. Kita juga menyediakan paket untuk peralatan alat-alat jenazah, misalnya ada kain kafan, kemudian banyak komplit di situ. Termasuk kita juga sudah pengadaan di untuk mandi itu tebeng gitu semacam bilik itu kita buat, dan kita sudah berencana ingin buat yaitu tempat untuk memandikan jenazah. Mejanya itu meja untuk memandikan jenazah itu dalam proses produksi. Insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa kita gunakan. Nah, kita membentuk tim rukti jenazah ini berpikir kita melihat banyak dari saudara-saudara kita itu yang dalam merukti jenazah itu belum sesuai atau belum pas dengan aturan-aturan yang ada di agama Islam. Jadi masih banyak kekurangan. Nah, kita mencoba menutupi kekurangan-kekurangan itu, dan insya Allah kita dalam merukti jenazah sesuai dengan syar'i, sesuai tuntunan Islam. Begitu, Jadi konsepnya itu TTS, terbaik, termurah, dan sempurna. Gitu ya. Jadi itu slogannya di rukti jenazah itu, terbaik, termurah, dan sempurna. Jadi menyempurnakan yang dalam pelaksanaan secara umum belum sempurna gitu ya. Kemudian apa lagi nih Pak Eko? Ini kita masih berharap untuk ke depan bagi jamaah yang belum bisa gabung dengan kajian kami, kajian Bima, bisa bergabung. Dan alhamdulillah di kajian Bima ini sudah diikuti oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Mas Renggo, yang paling banyak ada sebagian dari Kemalang, kemudian juga ada yang Jogja dari juga ada. Jogja ada ada 1 atau 2 itu. Dari Prambanan, nah itu juga ada. Nah, ini alhamdulillah jamaah yang ikut itu kebanyakan para takmir masjid, jadi aktivis Islam yang aktivis dakwah yang giat dalam syiar agama Islam. Begitu, Tan. Sebentar. Kalau selain kajian Senin yang bersama saya itu ada
kajian apa lagi Pak Eko? Coba dikenalkan. Kita ada tambahan untuk pembelajaran Al-Quran. Ya. Jadi kita ada kegiatan tahsinul Quran. Tahsinul Quran. Nah, di sini jamaahnya juga sudah banyak, sekitar 40 jamaah. Nah, harapan kita yang ikut kajian Bima malam Selasa ini bisa ikut di kegiatan tahsinul Quran. Karena ya masih ada beberapa jamaah yang belum bisa membaca Al-Quran. Ya. Atau sudah bisa namun belum fasih. Fasih. Dan ini alhamdulillah sudah jalan sudah sekitar 10 tahunan untuk tahsinul Quran ini. Ya. Gitu kan. Alhamdulillah. Ya. Baik. Berikutnya nih Pak Eko. Monggo Pak Eko mengajak para pemirsa yang belum bergabung di pengajian Bima untuk nanti bisa bergabung dengan kita. Monggo, Pak Eko. Pemirsa Bima Channel yang berada di wilayah Klaten, khususnya di wilayah Kecamatan Manesrenggo dan sekitarnya, silakan bisa gabung dengan kami kajian Bima setiap Senin malam Selasa yang diasuh oleh beliau Ustadz Adi Pratama. Dan untuk jamaah ibu-ibu bisa ikut di kajian Bima Ahwat setiap hari Jumat ba'da sholat Jumat pukul 13.30 sampai waktu asar. Dan bagi ikhwan yang ingin mengikuti pembelajaran Al-Quran bisa mengikuti kajian tahsinul Quran yang setiap hari Rabu malam Kamis di Masjid Ar-Ridho juga, dan insya Allah akan diasuh oleh Ustadz Ihsan Harjanto. Monggo saya tunggu kerawannya, kedatangannya. Mudah-mudahan dengan kajian Bima ini bisa menjadikan kita paham dalam beragama. Demikian. Oke. Baik, begitu para pemirsa. Alhamdulillah bincang-bincang santai kita pada kesempatan kali ini. Ikuti terus. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dari kami, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.